Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Rosalina, NIM 32. Saya kelompok 6 dengan tema pengendalian sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian, pengendalian, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA itu memiliki pengertian yaitu sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Sistem pengendalian internal ini merupakan tanggung jawab manajemen sebuah organisasi. Sistem pengendalian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, maka sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. Kemudian tujuan dari sistem informasi akuntansi sendiri itu yaitu yang pertama mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, kemudian memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen, kemudian pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, dan yang terakhir penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Komponen SIA sendiri itu yang pertama ada SDM, kemudian prosedur keuangan akuntansi, formulir data keuangan, accounting software atau perangkat lunak, kemudian hardware atau perangkat keras. SIA sendiri memiliki banyak ancaman. Yang pertama yaitu kehancuran karena bencana alam, yang kedua kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, kemudian tindakan yang tidak sengaja maupun tindakan yang disengaja. Ancaman-ancaman tersebut cenderung terus berkembang dan berpotensi merusak atau bahkan menghancurkan sistem informasi akuntansi secara keseluruhan. Maka dari itu diperlukan perlindungan bagi sistem informasi akuntansi yang disebut dengan pengendalian internal. Fungsi atau arti penting pengendalian intern. Yang pertama yaitu melindungi harta organisasi dari tindakan dan keadaan yang merugikan, misalnya pencurian, kerugian, dan kerusakan. Yang kedua, mengecek kerusakan data akuntansi sehingga dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi, karena hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan pemborosan. Kemudian mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian pengendalian internal dipisahkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama pengendalian umum atau general control, yaitu pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Contoh, keamanan, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Contoh, ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otoritas data yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, dan ditransmisikan ke sistem lain dan dilaporkan. Kemudian kerangka pengendalian. Yang pertama yaitu kerangka Control Objective for Information and Relay Technology atau disingkat COBIT. Kemudian yang kedua kerangka pengendalian internal COSO. Kemudian kerangka manajemen resiko perusahaan COSO. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Indriani NIM 33 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi saya, yaitu lingkungan pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi ada 7. Yang pertama, filosofis manajemen dan gaya operasi. Manajer perlu menjadi contoh perilaku etis dengan menaati kode etik perusahaan. Yang kedua ada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis dan tidak etis manajer dan seluruh karyawan akan berdampak besar terhadap keseluruh struktur pengendalian internal. Yang ketiga, komitmen terhadap kompetensi. Perusahaan mesti merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya yang memiliki inisiatif dan kreativitas. Yang keempat, Dewan Direksi atau Komite Audit. Dewan Direksi semestinya menunjuk komite audit untuk mengawasi praktek dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Yang kelima ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan rangka hubungan formal antara personil perusahaan. Yang keenam, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Perusahaan mesti memiliki deskripsi pekerjaan untuk setiap karyawan. Dan yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Setiap karyawan baru mesti dikenalkan dengan pengendalian internal, kebijakan etika, dan kode etik perusahaan. Selanjutnya, penetapan tujuan sistem informasi akuntansi. Perusahaan menentukan hal yang harus berjalan dengan benar untuk mencapai tujuan dan menetapkan ukuran kinerja guna menentukan apakah ukuran kinerja tersebut terpenuhi. Tujuan strategis merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya serta menciptakan nilai pemegang saham. Tujuan operasi yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan cara mengalokasikannya sumber daya. Tujuan pelaporan membantu memastikan ketelitian, kelengkapan dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Tujuan kepatuhan membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum yang berlaku. Selanjutnya, mengapa kita harus menentukan tujuan sistem informasi akuntansi? Terdapat 5 poin. Yang pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa kejadian memiliki resiko yang lebih besar karena lebih cenderung untuk terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perudahan dari setiap kejadian. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Tujuan dari perencanaan sebuah sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa kejadian tidak terjadi. Yang keempat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian merupakan biaya yang menguntungkan. Yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari resiko pengendalian biaya efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi resiko. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko dilakukan. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mengarahkan karyawan agar karyawan dapat bertindak sesuai dengan arahan manajer. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Terdapat 7 kategori. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Kedua, pemisah tugas akuntansi, pemisah tugas sistem. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Yang terakhir, pengecekan kinerja yang independen. Selanjutnya, pengendalian pengolahan informasi mencakup 6 hal. Yang pertama, otorisasi semestinya terhadap transaksi. Kedua, dokumen dan catatan. Ketiga, pengecekan independen. Keempat, pemisahan tugas. Kelima, pengendalian fisik. Keenam, review terhadap kinerja.
Macam-macam pengendalian, yaitu ada pengendalian umum, pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian akuntabilitas aktiva, pengendalian praktik manajemen, dan pengendalian aplikasi. Sekian dari saya sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga adalah penilaian resiko dan respon. Resiko atas kejadian yang teridentifikasi dapat dinilai melalui beberapa cara yang berbeda, yaitu dengan kemungkinan pengaruh positif dan negatif secara individu dan sesuai kategori. Pengaruhnya terhadap unit organisasi baik pada resiko turunan maupun resiko berbasis residual. Resiko turunan terjadi sebelum manajemen melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kemungkinan atau pengaruh suatu kejadian. Untuk meluruskan resiko yang teridentifikasi melalui toleransi perusahaan terhadap resiko, manajemen harus memandang secara luas resiko pada entitas manajemen, menilai kemungkinan pada pengaruh beresiko sebagaimana biaya dan benefit atas respon alternatif. Manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu di antara 4 cara berikut. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Mengurangi kemungkinan dan pengaruh risiko dengan melaksanakan sistem yang efektif terhadap kendali internal. Yang kedua adalah accept atau menerima. Menerima kemungkinan dan pengaruh risiko. Yang ketiga share atau membagikan. Membagi risiko atau mentransfer risiko tersebut ke orang lain dengan membeli asuransi, outsourcing aktivitas, atau memasukkan ke dalam transaksi lindung nilai atau hedging. Nah, yang terakhir adalah avoid atau menghindari. Menghindari resiko dengan tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan resiko. Dalam hal ini, perusahaan perlu menjual pembagiannya keluar dari lini produk atau tidak mengembangkan perusahaan sebagai antisipasi. Materi selanjutnya adalah pengawasan pada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama adalah menjalankan evaluasi pengendalian internal, implementasi pengawasan yang efektif, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, mengawasi aktivitas sistem, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, menjalankan audit berskala, memperkerjakan petugas keamanan komputer dan chief compliance officer, menyewa spesialis forensik, memasang perangkat lunak, deteksi penipuan. Nah, yang terakhir adalah mengimplementasikan hotline penipuan. Terima kasih. Sekira itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan materi atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.